Jadi ini saya sampaikan dari week 1 sama week 2. Oke. Nah, ringkasan dari hukum Coulomb itu bisa kita tuliskan semacam ini ya. Pertama terkait dengan muatan listrik ya. Ringkasan yang nomor 1, kekuatan interaksi kelistrikan partikel dengan objek di sekitarnya bergantung dari besar muatan listriknya. Jadi kekuatan interaktif dalam hal ini adalah gayanya ya. Yaitu bergantung dari besarnya muatannya saja. Ya, tentu saja kalau saya punya 2 material ya berarti ada jaraknya juga. Kemudian yang kedua, muatan listrik bisa positif dan negatif. Jadi ini bisa diperjanjikan seperti yang saya sampaikan di awal dulu, ini adalah perjanjian. Oh, yang ini positif, yang ini negatif. Kemudian nomor 3, tanda yang sama itu saling menolak. Kemudian tanda yang beda adalah saling tarik-menarik. Jadi yang bermuatan sama-sama positif itu saling menolak, sama-sama negatif juga saling menolak. Yang berbeda tandanya akan saling menarik. Benda dengan jumlah muatan berbeda tanda sama, jadi jumlah benda dengan jumlah muatan yang berbeda tandanya itu sama. Jadi plus dan minusnya dalam satu benda itu jumlahnya sama, maka benda itu disebut sebagai bermuatan netral. Ya, bermuatan netral. Oke, jadi di dalam selanjutnya itu kan kita tahu bahwasanya besarnya medan ya tergantung dari hukum Gauss itu adalah muatan net yang ada dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi kalau suatu benda itu ada muatan positif dan negatif yang jumlahnya sama, maka muatan netnya sama dengan 0. Ya, sehingga muatannya bisa dikatakan netral dan fluxnya jadi tidak ada. Jika jumlahnya tidak sama, maka benda tersebut disebut bermuatan. Jadi ketika protonnya lebih banyak dari elektron, maka benda tersebut disebut bermuatan positif. Jika elektronnya lebih banyak dari proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Ya, ini artinya ada net. Istilahnya adalah net ya, tapi di bahasa Indonesia kan sebagai sisa. Ini saya bahasa Indonesia kan sebagai sisa. Ini maksudnya adalah net. Ya. Jadi hasil dari sumasi dari penjumlahan muatan yang ada di situ. Terus konduktor adalah material dengan jumlah elektron yang bebas, elektron bebasnya itu sangat banyak. Itu disebut sebagai konduktor yang hanya di permukaan tadi ya, seperti saya sampaikan. Partikel bermuatan pada insulator tidak mudah untuk bergerak. Ya, tadi karena sudah terikat dalam atom dan sudah klop begitu ya dalam kelistrikan, plus dan minusnya sudah sama, sehingga tidak ada sisa atau muatan netnya itu tidak ada, sehingga disebut sebagai insulator ya. Kemudian tentang hukum Coulomb, hukum ini adalah hukum yang mendeskripsikan tentang gaya elektrostatik antar partikel bermuatan. Jika ada muatan Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh R, dan keduanya diam, atau dalam tanda kutip dia boleh bergerak tapi sangat lambat, karena kalau dia bergerak dengan kecepatan tinggi, itu ada excess mass ya, ada perubahan massa di situ. Ya, kalau kecepatannya benar-benar kecepatan yang real, kecepatan sebenarnya mendekati kecepatan cahaya, maka mekanikanya bukan mekanika sederhana lagi, kelistrikannya bukanlah kelistrikan sederhana lagi. Ya, jadi sudah ada arus di situ, sudah ada kemagnetan di situ dan sebagainya ya. Kalau di sini kita masih menganggap bahwasanya muatan tadi dalam kondisi yang relatif diam atau bergerak sangat lambat ya. Maka besarnya gaya antar keduanya ya seperti ini tadi persamaannya ya. F sama dengan K1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini di beberapa buku itu dituliskan sebagai K itu sebagai 1/4 pi epsilon 0. Tapi sama saja ya. Bisa kalian tuliskan sebagai K
atau dituliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0. Ya, kalau pengen dihafalkan epsilon 0 atau konstanta permitivitas ini adalah apa namanya, besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian kalau di K, jadi K itu adalah 1/4 pi epsilon 0, itu 8,99. Di video dulu, di tulisan slide-nya Pak Sunarto, itu hanya menyebut K saja. Oke ya. Kemudian besarnya gaya yang dirasakan oleh masing-masing muatan adalah sama. Jadi sekali lagi kalau saya punya dua muatan A dan B begitu, itu besarnya gaya yang dirasakan oleh masing-masing muatan itu besarnya sama. Walaupun ini gede, walaupun ini kecil. Oke. Jika terdapat beberapa muatan, besar gaya adalah jumlahan vektor dari masing-masing komponen gaya. Ya, jadi kalau ada muatan lebih dari 2 misalkan saja, maka saya bisa menghitung gaya akibat tiap-tiap muatan itu tadi. Nah, kemudian bisa dijumlahkan secara vektor, jadi mestinya bisa diurai dalam komponen X dan komponen Y atau komponen Z kalau 3 dimensi. Kemudian bisa dijumlahkan secara skalar untuk tiap-tiap komponen itu tadi. Oke ya, kira-kira semacam itu. Nah, ini adalah tentang hukum kolom. Kemudian yang ketiga itu kita bisa memberikan satuan terhadap muatan dalam satuan yang namanya adalah muatan elementer. Oke ya, dari di sini dituliskan muatan listrik dapat ditentukan ya atau dapat dikuantifikasikan dan dihitung sebagai N kali E. Ya, sebagai N kali E atau seberapa banyak kali dari muatan elementer. Karena muatan elementer itu adalah muatan terkecil, satuan muatan terkecil, maka secara otomatis sebarang muatan yang kita punya itu mesti integer dari E. Karena dia terkecil, ya dia terkecil. Ya. Jadi muatan itu bisa dibagi menjadi yang paling kecil adalah E itu tadi. Sehingga kalau saya punya sembarang muatan, mesti sembarang muatan tadi adalah berapa kalinya E, ya N kali E. Tentu saja N ini adalah integer. 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Tidak ada 1,5, 2,5 enggak ada. Karena muatan terkecil adalah E. Ya, muatan terkecil adalah E. Nah, jadi ada pertanyaan, mungkin di dalam soal ada pertanyaan, ada berapakah muatan elementer dalam sebuah muatan sekian mikrokolom dan seterusnya, itu tinggal dibagi dengan muatan elementer ini besarnya adalah ini ya. Oke, jadi sekali lagi semacam itu. Magnitudo muatan elementer adalah sekitar 1,602 kali 10 pangkat minus 19 C kolom ya. Jadi kalau kalian punya sebuah muatan bernilai sekian kolom, itu bisa dihitung menjadi berapa banyak atau jumlah muatan elementernya ada berapa, gitu tinggal dibagi dengan ini ya. Muatan listrik sisa atau net dari sebuah sistem yang terisolasi adalah lestari. Jadi maksudnya ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditambahkan, maksudnya tidak bisa di-create, tidak bisa dihilangkan. Tapi diambil bisa, diambil dengan sistem lain bisa. Tetapi di sini yang disebut adalah sistem yang terisolasi, sehingga sistem tadi tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diambil atau ditambahi muatan. Maka muatan yang ada di dalam sistem yang terisolasi itu istilahnya adalah lestari. Nah, elektrostatika ini sistemnya terisolasi. Jadi belum ada perpindahan muatan. Muatannya masih tetap di situ. Ya, kalau dalam satu sistem muatannya itu ya udah itu, ya kondisinya seperti itu. Tetapi kalau di dalam kelanjutannya jadi listrik yang muatannya bergerak ya, yang listrik yang ada arus begitu, itu muatannya bisa berpindah. Kalau ini saya anggap sebagai satu sistem sendiri, ini sistem sendiri yang terkonek begitu, ya otomatis bisa ada interaksi perpindahan muatan di situ. Oke ya, sekali lagi yang kesimpulan ketiga tentang muatan elementer. Kemudian untuk summary untuk medan listrik itu bisa dibacakan di sini. Medan listrik E di sembarang posisi dapat didefinisikan sebagai
E sama dengan F per Q0. Ya, ini dalam konsep gaya. Karena medan E juga bisa diturunkan dalam konsep hukum Gauss ya. Tapi di sini masih diturunkan dalam konsep gaya. Jadi besarnya medan E itu sama dengan besarnya gaya di suatu tempat dibagi oleh muatan yang sangat kecil yang dulu dituliskan sebagai limit itu tadi ya. Limit Q0 yang mendekati 0. Muatan ujinya sangat kecil sekali. Oke ya, tapi tidak 0. Kalau Q0-nya ini 0 ya jadi tak beringa medan E-nya. Jadi limit ya, suatu nilai limit. Garis medan listrik merupakan visualisasi arah dan magnitud medan listrik ya. Jadi kita bisa menggambarkan garis yang menunjukkan arah medan listrik ya. Garis-garis medan ya. Itu bisa menunjukkan arah dan magnitudnya. Jadi magnitudnya dihitung dari mana? Magnitudnya dari kerapatannya. Ya, dari kerapatannya. Kalau saya punya suatu luasan tertentu dan garis medan tadi yang menembus luasan tadi itu semakin banyak, maka medannya semakin tinggi. Ya, tetapi kalau semakin sedikit maka medannya semakin kecil. Kira-kira semacam itu. Ya, berkaitan dengan flux ya. Oke. Kerapatan garis medan setara dengan besar medan listriknya. Nah ini kerapatan garis medan setara dengan besar medan listriknya. Jadi kalau saya punya suatu bola begitu, saya buat garis-garis medannya ke arah luar begitu. Itu yang di dekat dengan kulit bola bermuatan ini kan garis-garis medannya semakin rapat ya. Berarti medannya semakin gede di situ. Tapi pada kondisi yang agak jauh, itu garis-garis medannya semakin renggang, tidak rapat, berarti medan semakin kecil. Oke ya, kerapatan garis medan setara dengan besar medan listriknya. Garis medan dimulai dari muatan positif dan berakhir di muatan negatif. Ya, dari positif ke negatif atau bisa dari tak hingga ke tak hingga. Bisa dari tak hingga ke negatif, bisa dari positif ke tak hingga. Itu ya. Jadi tak hingga itu artinya saya punya suatu sumber muatan juga atau punya suatu muatan yang menimbulkan gaya dan punya medan tadi itu yang letaknya di jauh tak berhingga ya, sehingga medannya bisa saya sebut sebagai medan dari tak hingga begitu. Oke, besarnya medan akibat sebuah muatan Q adalah seperti ini, F per Q ya, F per Q jadi seperti didapat di depan ini tadi, kaki per R kuadrat. Sekali lagi K ini bisa diubah menjadi 1/4 pi epsilon 0. Oke ya, ada yang menuliskan K, ada yang menuliskan epsilon 0. Jadi nggak usah bingung, kadang-kadang K, kadang-kadang epsilon 0. Ya, tergantung gaya saja, tergantung style ya. Arah E adalah menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Jadi arah E ini menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Oke ya. Oke. Kemudian ini adalah medan listrik untuk berbagai macam kasus. Yang pertama medan listrik akibat dipol listrik ya. Dipol yang disebut sebagai dipol listrik itu adalah suatu konstelasi muatan yang terdiri dari dua buah partikel bermuatan yang muatannya sama besar, besarnya adalah Q, tapi tandanya beda, plus dan minus, yang dipisahkan sejauh D. Jadi ada plus minus, jaraknya adalah D. Ini sudah saya tunjukkan di video ya. Jadi besarnya medan pada jarak Z di pusat dipol pada suhu perpanjangan dipol adalah sekian ini. Jadi ini di buku yang di Halliday ada informasi baru yang disebut sebagai momen dipol listrik atau P. Momen dipol listrik dalam suatu dipol ini adalah besarnya Q kalikan D. Q dikalikan D ya. Jadi momen dipolnya Q kalikan D. Jadi semakin besar beda muatannya akan semakin besar, momen dipolnya akan semakin jauh jaraknya, D-nya tadi akan semakin besar momen dipolnya. Kemudian yang kedua adalah medan pada sebuah muatan terdistribusi kontinu. Ya, jadi seperti bola bermuatan tadi ya, bola pejal bermuatan. Bisa dianggap sebagai sebuah titik muatan yang lalu dijumlahkan lewat integral vektor. Yang ini yang pendekatan yang kita gunakan sebelumnya. Ya, jadi kalau saya punya
sebuah muatan kontinu misalkan kawat begitu, itu bisa saya potong-potong menjadi kecil-kecil, muatan kecil-kecil, kemudian saya jumlahkan satu-satu. Saya hitung apa namanya medannya satu-satu, kemudian dijumlahkan secara vektor ya, penjumlahan vektor. Oke. Kemudian ketiga, medan pada cakram bermuatan. Nah, ini hanya untuk informasi saja tadi. Jadi pada titik sepanjang jumbo cakram sudah kita jelaskan di video kemarin. Jadi besarnya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ini bisa menjadi K ya, bisa menjadi K. Tapi ada pi-nya dikalikan 1 minus Z akar Z kuadrat per R kuadrat. Oke, jadi apa namanya, berbagai macam cara menuliskan persamaan. Kemudian untuk yang kasus selanjutnya, itu gaya pada sebuah titik pada medan listrik. Nah, jadi ini apa namanya, kalau saya punya suatu, biasanya ya, itu saya punya sebuah medan, gini katakanlah tangan saya ini medan, kemudian saya punya muatan yang saya taruh di situ. Saya taruh di situ, itu dia akan mendapatkan gaya ke arah mana gitu ya. Tentu saja saya bisa mendapatkan dari hukum Coulomb bahwasanya gaya yang terjadi di situ sama dengan Q dikalikan E. Jadi untuk gampangnya saja, kalau muatannya itu positif, saya letakkan di sebuah medan E yang arahnya ke arah kanan ya, ke arah jari-jari saya ini, maka otomatis gayanya ya searah dengan E. Tetapi kalau muatannya itu negatif, maka gayanya adalah berkebalikan. Ini sudah saya buatkan kuis ya tadi pagi, kalian sudah mengerjakan itu. Kalau saya punya muatan negatif, saya letakkan di dalam sebuah medan yang ada gambarnya itu ya, itu arahnya ke mana, itu berkebalikan dengan arah medannya. Kemudian dipol pada medan listrik ya, kalau saya letakkan dipol pada sebuah medan listrik ya, jika sebuah dipol dengan momen dipol P tadi, momen dipol itu ya Q dikalikan D tadi ya, diletakkan pada medan listrik E, maka akan muncul torka, yaitu sebesar ini. Nah, ini yang yang digunakan dalam konsep baling-baling itu ya, dalam konsep motor itu ya. Jadi kalau saya punya sebuah medan dipol begitu yang saya letakkan di E begitu, maka akan ada torka, dia akan berputar. Ya, ini artinya torka itu ada cross, itu berarti ada gaya yang tegak lurus dari keduanya, maka dia akan berputar. Karena ada torka, dia akan berputar begitu. Itu ya. Oke. Ini tambahan, kesimpulan tambahan dari Halliday. Kemudian dari summary hukum Gauss. Hukum Gauss itu memiliki cara pandang berbeda dengan hukum Coulomb tentang hubungan muatan dan medan listrik statis ya. Dalam hukum Gauss itu kita tidak menghitung single muatan, tetapi di sini ditunjukkan bahwasanya kalau saya punya suatu luasan Gauss, maka besarnya flux yang ada di luasan Gauss itu sama dengan atau tergantung dari banyaknya muatan yang ada di dalamnya. Jadi epsilon 0 dikalikan flux sama dengan Q di dalamnya. QI tadi QINS saya sebut ya, ini QINC sama saja. Q enclosed ya, Q yang terlingkupi. Oke ya. Jadi dari sini bisa diturunkan E ya, medan ya. Jadi menurunkannya caranya beda dengan cara hukum Coulomb ya. Jadi dari flux kalau di sini. Jadi flux sama dengan integral tertutup dari E dot dA. Jadi dA-nya ini tertutup ya, dA-nya itu tertutup. Sehingga hukum Coulomb dapat diturunkan dari hukum Gauss dengan menyelesaikan persamaan. Dalam penerapan hukum Gauss biasanya untuk beberapa kasus dan simetri. Nah, ini hukum Gauss ini itu biasanya bisa diterapkan untuk kasus yang bisa dikerjakan simetri atau ada sifat simetrinya. Ada sifat simetrinya itu baru bisa dikerjakan dengan hukum Gauss. Tetapi kalau random dan tidak ada kesimetrian itu sulit sekali diterapkan hukum Gauss. Ya, karena hukum Gauss itu simplifikasinya karena adanya simetri itu tadi. Oke ya, contoh yang pertama, muatan pada sisa konduktor yang terisolasi semuanya terletak pada sisi luar permukaan konduktor tersebut. Nah, ini konduktor ya, ini saya sudah bilang konduktor. Konduktor yang terisolasi sistemnya, maka muatan sisanya hanya ada di permukaan. Medan listrik dekat dengan permukaan konduktor bermuatan adalah tegak lurus dengan permukaan. Jadi
Kalau saya punya begini, itu medan listriknya ke arah sana, begini ke arah sana. Ini luas permukaan, luasan permukaan dari sebuah konduktor. Dan besarnya tergantung dari rapat muatan di permukaan. Karena muatan tadi hanya berada di permukaan, maka besarnya E ini hanya fungsi rapat muatan permukaan atau rapat muatan luasan ya. Dituliskan sigma di sini. Medan listrik pada sebarang titik akibat kawat bermuatan dengan rapat muatan linier lambda berarah tegak lurus kawat. Jadi saya punya kawat semacam ini ya, macam ini. Ya. Itu medan listriknya ke arah radial, jadi ke arah radial dari kawat ini ya. Oke, dan besarnya adalah lambda dibagi 2pi epsilon 0 dikalikan R atau 2K lambda per R ya. 2K lambda per R. Bisa pakai K yang lebih simpel atau bisa menggunakan epsilon 0, silahkan. Dengan R adalah jarak radial dari titik kawat. Oke, ya, jadi misalkan lupa apa namanya rumus ini, itu bisa dikerjakan dari awal, dari video itu ya, dikerjakan dari potongan-potongan begitu. Tapi ya agak lama, seperti saya sampaikan di depan dulu, fisika itu bukan ilmu apalan sebenarnya, dia ilmu logik ya, logik yang berdasarkan pendekatan matematika, bahasanya itu bahasa matematika. Bahasanya adalah bahasa matematika, tetapi yang digunakan untuk menghitung fenomena alam ya, fenomena yang terjadi di alam. Jadi tidak harus dihafalkan, tetapi bolehlah dihafalkan kalau ingat gitu ya, atau kalian punya hafalan yang panjang atau besar gitu. Tapi saran saya yang dipakai di sini adalah logiknya. Oke, karena menurunkan persamaan ini butuh praktis ya, butuh latihan. Jadi makanya ya udah dihafal saja, nggak usah latihan menurunkan. Oke, silahkan ya. Kemudian yang nomor 4, kasus nomor 4, medan listrik akibat plat non-konduktif tak hingga dengan rapat muatan luasan sigma seragam berarah tegak lurus plat tersebut. Ya, jadi ini ada plat yang non-konduktif, itu berarti plat yang muatannya seragam di situ. Ya. Dengan rapat muatan di plat itu berarti kan 2 dimensi ya. Itu rapat muatannya seragam sebesar sigma, maka E sama dengan semacam ini. 2 epsilon 0. Jadi ini kalau kalian mendapatkan kasus soalnya adalah plat, itu ya langsung menuju persamaan ini saja ya, sigma per 2 epsilon 0. Dihitung saja sigmanya berapa. Kalau plat ya, di kuis tadi pagi ada ya plat begitu, diminta untuk menghitung berapa besar E itu. Ya tinggal di sigma dibagi 2 epsilon 0 saja. Kemudian nomor 5, medan listrik di luar kulit bola bermuatan. Medan listrik di luar kulit bola bermuatan dengan radius R dan total muatan Q berarah radial. Ya. Jadi kulit bola bermuatan atau konduktor ya, ini contoh dari konduktor, dari kulit bolanya saja yang bermuatan. Kalau konduktor itu muatannya pasti negatif ya, tetapi kalau di sini kulit bola ya bisa positif bisa negatif ya. Oke. Jadi arahnya adalah radial kalau muatannya positif. Besarnya adalah E sama dengan KQ per R kuadrat. Ya. Tapi kalau di dalamnya ya otomatis 0 karena hukum Gauss akan mendapatkan itu sama dengan 0. Kemudian yang nomor 6, medan listrik di dalam bola pejal bermuatan berarah radial dan besarnya adalah ini. Nah, ini yang di dalam bola ya. Yang tadi sudah saya gambarkan grafiknya tadi ya, gini kemudian asimptotik gitu. Yang di dalam tadi rumusnya menggunakan ini, kemudian yang di luar menggunakan ini. Oke, kira-kira semacam itu summary dari week 1 dan week 2. Kuliah di pagi ini itu saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti berlanjut ke week 3. Saya masih menunggu materi dari teman-teman ya, karena ada yang diupdate, ada yang diperbaiki begitu. Nanti kalau sudah
sudah ada materi untuk yang week 3 akan saya share di Google Classroom. Ini saya rekam juga, nanti akan saya edit sedikit, kemudian saya upload linknya di Google Classroom. Jadi silahkan kalian bisa melihat lagi kalau pengen melihat ya. Tapi sebenarnya saya sarankan untuk belajar sendiri dari buku Halliday dan Resnick akan lebih lengkap begitu, lebih lengkap informasi yang kalian dapatkan. Kira-kira begini yang bisa saya sampaikan. Saya cukup sampai di sini ya. Tidak full selama 2 jam kuliah begitu ya, karena sinkronnya saya dan disarankan untuk dikurangi dan asinkronnya ditambah dengan asinkron. Oke, saya tutup kuliah untuk pagi ini. Selamat beraktivitas kembali untuk mengikuti kuliah selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. See you next week ya.